Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله ورحمكم. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kaki kita bisa melangkah ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kita bertolabul ilmi, kita mempelajari ilmu tauhid dalam kitab tauhid, yang mudah-mudahan dengan berjalannya kita di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjalan ke surganya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, dia mempelajari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya untuk jalan menuju ke surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan yang lalu kita mempelajari tentang syarat-syarat syahadah la ilaha illallah, yaitu syarat di mana ketika seorang mengucapkan syahadah la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi 7 syarat. Tentunya saya tidak ulangi lagi, silahkan lihat di YouTube-nya. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada syarat syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pada malam ini kita akan masuk kepada syarat syahadah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Syarat ini adalah sesuatu yang wajib kita penuhi, sehingga ketika kita tidak penuhi maka tidak jadi syarat apa yang kita lakukan. Seperti dalam sholat, di situ ada syarat sholat, ada rukun sholat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat.
baik syarat sholat maupun rukun sholat, ketika kita tidak penuhi di dalam sholat, maka sholat kita nggak jadi, nggak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi rukun sholat dan syarat sholat. Nah, begitu juga ketika kita menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita tidak memenuhi rukun dari syarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga kita tidak memenuhi syarat dari rukun syarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidaklah jadi syahadah kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita berbicara tentang syarat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, syarat di mana kita wajib untuk menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Kalau kita penuhi, maka syahadah kita dalam kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi sah. Kenapa? Karena kita sudah penuhi. Nah, begitu juga syahadah, syarat syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah, syarat di mana seseorang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka wajib kita penuhi syaratnya, agar syahadah kita kepada Rasulullah SAW itu menjadi sah, menjadi benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah kita bahas tentang rukun syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun kita sudah jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat syahadah, bukan rukun tapi syarat wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa saja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Syaratnya yang pertama adalah al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan bil qalbi. Al-i'tiraf, mengakui risalahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja yang kita tidak akui, maka enggak jadi syarat wa anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kita akui bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua syariat-syariatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa aturan yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah bikinan sendiri, bahkan disadur dari kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya ada sebuah buku namanya Muhammadinism. Apa arti Muhammadinism itu? Apa? Paham Muhammad, di mana ajaran itu produknya produk Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmah beliau disebut dengan al-ummi, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Artinya yang ummi itu apa? Yang tidak bisa tulis dan baca. Nabi dikenal apa? An-nabiyil ummi. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar jangan sampai ada orang yang menduga bahwa Al-Quran itu adalah hasil karya tulisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bisa baca tulis, sehingga beliau pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur atau Injil. Sehingga beliau pernah belajar dengan ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena beliau
bisa membaca dan menulis. Makanya hikmahnya beliau tidak bisa membaca dan menulis agar jangan sampai ada orang yang menduga bahwa Al-Quran itu adalah hasil tulisan karya Nabi Muhammad SAW yang disadur oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW nggak pernah membaca kitab-kitab suci sebelumnya, baik Taurat, Zabur atau Injil, nggak pernah. Bahkan beliau tidak pernah belajar dengan ahlul kitab. Kalaupun bertemu, ya pernah kepada Waraqah bin Nawfal. Tapi itu cuma sebentar, sekali. Ketika beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, yang pertama dengan Iqra, surat Al-Alaq 5 ayat, maka beliau gemetar, langsung pulang ke rumah, ketakutan, lalu diselimuti. Kemudian setelah hilanglah rasa takutnya, maka istrinya Khadijah binti Khuwailid mengajak beliau ke rumah yang namanya Waraqah bin Nawfal, paman dari Khadijah yang namanya Waraqah bin Nawfal. Dan Waraqah bin Nawfal ini adalah ahlul kitab. Sehingga apa yang diceritakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, apa yang diceritakan bahwa dia bertemu makhluk di gua, maka kata Waraqah, hada namus, ini namus. Ya, namus itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan engkau akan diusir oleh kaummu. Maka kata Rasulullah, apakah saya akan diusir oleh kaum saya? Ya. Dan kalau saya masih hidup, saya akan orang yang paling depan untuk membela engkau. Akhirnya tak lama lagi Waraqah meninggal. Jadi artinya cuma segitu aja. Sebentar. Kemudian oleh Bukhara pernah bertemu pada saat Rasulullah diajak pamannya untuk berdagang. Kemana? Ila Syam, yang sekarang namanya apa? Syria. Dan itu pun Rasulullah SAW masih kecil. Ada yang mengatakan 15 tahun atau 13 tahun. Dan itu pun hanya disebutkan oleh para ahli sejarah. Bukhara mengingatkan kepada pamannya bahwa dalam diri keponakannya ini adalah ada tanda-tanda nubuat. Dia lihat bagaimana gerak-geriknya, akhlaknya, bagaimana awan meneduhinya awan itu. Begitu juga bagaimana akhlaknya dia ketika dia makan. Dilihat oleh apa? Bukhara kepada orang tua. Apa kata Bukhara? Dan bahkan ada tanda-tanda kenabian di belakang pundaknya sini. Di belakang apa? Itu apa? Ada tanda kenabian. Kata Bukhara, ini akan menjadi orang besar. Oleh karena itu jaga keponakan Anda. Kenapa? Karena kalau orang-orang Yahudi tahu, dia akan dibunuh. Jadi artinya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, risalahnya, bukan karangan-karangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, walaupun ayat itu yang berkenaan dengan di mana Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang surat Abasa, tetap Rasulullah sampaikan. Walaupun itu ayat mengingatkan Rasulullah saat Rasulullah ketika berjumpa kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka berdialog kepada Rasulullah SAW. Mereka apa? Berbincang-bincang. Tiba-tiba datang seorang yang buta. Seorang yang buta al-a'ma yang namanya Abdullah Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah bermuka masam ketika datang Abdullah Ummi Maktum. Kalau bahasa kita cemberut, muka masam itu apa namanya? Cemberut. Kenapa? Lagi enak-enaknya sedang berbincang-bincang sama orang-orang pembesar kufar kafir Quraisy, datang Abdullah Ummi Maktum. Turun langsung ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermuka masam, Abasa wa tawalla, dan berpaling. Siapa yang bermuka masam? Nabi Muhammad SAW. Wa tawalla, kalau bahasa orang Betawi, wa tawalla itu melengos. Tahu melengos enggak? Buang muke, melengos, berpaling. Namanya apa? Wa tawalla. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena datang kepada seorang yang buta. Terus ayat itu apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ayat ini mengingatkan Rasulullah, jangan sampai ketika orang yang ingin minta disucikan hatinya, minta diajarkan tentang Islam, Anda tolak, jangan Anda buka masam, tetap Anda sambut. Adapun ini orang-orang kafir Quraisy yang Anda harapkan untuk beriman, belum tentu. Ini dulu nih. Nah, akhirnya semenjak turun ayat itu, ketika Abdullah Ummi Maktum, seorang muadzin Rasulullah, datang setiap dalam majlis datang Rasulullah sambut. Apa kata Rasulullah? Marhaban liman atabani rabbi. Selamat datang kepada orang yang Robku telah mengingatkan aku karena engkau. Setiap datang diingatkan marhaban liman atabani rabbi. Jadi artinya bahwa syahadah yang pertama di dalam wa anna Muhammadar Rasulullah, syaratnya adalah al-i'tiraf bi risalatihi, mengakui bahwa risalah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang membuat risalah syariat adalah Allah. Bukan bikin-bikinan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kecuali semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tiqaduha batinan fil qalbi. Dan juga wajib untuk meyakininya secara batin di hati. Bukan hanya mengakui tapi juga meyakini dalam hati. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi zahiran. An-nutqu diucapkan dan diakui secara zahir. Ketika seseorang bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan secara zahir. Jadi apa? Jangan orang bersyahadah udah gampang deh, Anda juga tahu asyhadu anna. Enggak, harus diucapkan secara benar gitu. Harus diucapkan apa? Makanya orang yang masuk Islam ketika dia bersyahadah wajib diucapkan. Enggak langsung dikatakan saya mau masuk Islam, ya udah jadi inti Islamnya. Enggak, harus diucapkan. Harus apa diucapkan? Kenapa? Karena orang-orang yang di zaman Rasulullah SAW ketika mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Diucapkan. Jadi apa? An-nutqu bidzalik. Diucapkan wal i'tirafu bihi zahiran, dan diyakini secara zahir. Diucapkan apa? Secara zahir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam salat kita kan kita ada syahadah yang namanya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dalam riwayat lain mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Itu rukun. Rukun syahadah ada dua. Apa itu? Rasulullah itu abdun, seorang hamba, wa rasuluh, dan seorang rasul. Karena ada orang yang mengatakan rasul itu dari malaikat. Rasul itu harus dari kalangan malaikat gitu. Makanya kata apa? Allah SWT kalau rasul dari kalangan malaikat, niscaya rasul ini tidak akan bisa memberikan contoh kepada kalian. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna ma yalbisun. Jadi, kalaulah rasul itu dijadikan sebagai malaikat, niscaya malaikat itu kan berarti rasul itu apa? Harus laki-laki. La ja'alnahu rajulan. Sedangkan malaikat itu tidak berkelamin. Malaikat itu tidak berkelamin. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaikat itu bukan laki-laki, laisa rajulan wala nisaan. Dia bukan laki-laki, dia juga bukan perempuan. Ustaz kalau gitu tengah-tengah dong, enggak ada. Pokoknya malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak apa? Berjenis. Yang kedua, malaikat tidak makan, tidak minum. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, di mana ketika malaikat datang rombongan 5 orang, ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan beberapa malaikat datang dengan menyerupai seorang laki-laki datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian mereka bertamu, menyampaikan salam, lalu dia dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam,
disediain makan, ya, disediain makan daging sapi yang dipanggang, luar biasa itu. Jadi Nabi Ibrahim itu punya peternakan khusus untuk tamu-tamu yang datang. Jadi tamu belum minta apa-apa udah langsung disediain. Kadang-kadang kan kita kalau tamu tanya dulu, Anda mau apa? Oh, disediain aja gitu. Kan gitu, sediain aja. Nah, ternyata ketika disediain, ini para malaikat nggak makan ini. Nabi Ibrahim bingung nih, kok dikasih, jangan-jangan makanan saya nggak enak nih. Ternyata mereka mengerti bahwa saya ini seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Inni Rasulur Rabbika. Sesungguhnya saya ini utusan Rabb kamu. Nah, jadi malaikat juga disebut dengan Rasul. Jadi malaikat yang diutus ke manusia itu juga kadang disebut apa? Rasul. Dan manusia yang diutus dengan manusia itu juga disebut Rasul. Kayak Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kita Rasul. Malaikat juga kadang disebut apa? Rasul. Jibril itu disebut Rasul juga, Jibril. Ketika diutus oleh Allah SWT untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia seorang Rasul. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga adalah al-mutaba'atu lahu bi ayya'mala bima jaa'a bihi minal haqq. Mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti risalahnya dengan dia mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu hak. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu semuanya hak minallah, benar. Tidak ada yang bohong. Tidak ada yang kalau bahasa kita ajaran yang dibuat-buat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haq min rabbik. Sehingga tak satu pun risalah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, tak satu pun yang terlupakan. Tak satu pun yang disembunyikan. Tak satu pun yang tidak disampaikan, semuanya sudah disampaikan. Sehingga kata para ulama, setiap apa yang menuju amalan yang bisa menuju kepada surga, semuanya sudah disampaikan. Setiap amalan apa yang bisa membuat orang menuju ke neraka, itu juga semuanya sudah disampaikan. Tinggal kita memilihnya. Sebagai umat Rasulullah SAW tentunya kita akan menuju kepada surga yang kita inginkan. Jadi mengikuti al-mutaba'ah dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama menjelaskan bahwa rukun ibadah itu apa? Ada berapa? Ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memenuhi syarat. Yang pertama apa? Rukun ibadah itu. Apa? Al-ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah. Cuma dua. Jadi rukun ibadah. Ada syaratnya lagi, syarat ibadah. Bagaimana kita khauf, roja, dan mahabbah. Jadi kita harus tahu yang begini-begini nih. Jadi kita apa? Harus tahu yang begini-begini. Kenapa? Agar bisa memberikan semangat kita untuk beribadah. Dan agar ibadah kita pun diterima oleh Allah SWT. Kita kan ingin biar agar kita jangan sampai menjadi orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah SWT? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hati-hati nih. Ini ayat kemarin saya sampaikan di satu khutbah. Karena ayat ini penting, saya lihat. Ketika saya buka-buka dalam surat Al-Kahfi, di akhir-akhir itu, ternyata ini ayat luar biasa. Qul kata Allah SWT, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
apakah mau aku beritahukan kepada kalian dengan orang yang akhsarina a'mala, orang yang amalnya itu sia-sia, orang amalnya itu rugi. Dia udah beramal di dunia, udah beramal soleh, melakukan ibadah, tapi ternyata bil akhsarina a'mala, orang tersebut amalnya apa? Rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang alladzina dhalla sa'yuhum. Sia-sia apa yang mereka lakukan, amal tersebut. Kapan fil hayatid dunya? Pada saat dia hidup di dunia. Namun yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sudah melakukan kebaikan ketika di akhirat. Ini kadang-kadang saya melihat ayat ini suka gemeter, Pak. Saya berpikir, kira-kira apa yang pernah saya lakukan amal udah benar apa tidak? Kenapa? Karena ternyata ada orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira annahum, bahwa mereka sudah yuhsinuna sun'a. Mereka sudah melakukan kebaikan. Saya sudah sholat, saya sudah berbuat baik, saya udah berhaji, saya udah berumroh bolak-balik. Saya juga sudah membaca Al-Quran. Saya sudah sholat berjamaah. Tapi ternyata di dalam apa? Di akhirat bil akhsarina a'mala. Orang ini orang yang rugi. Artinya apa? Amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa udah berbuat baik. Sebetulnya kalau saya lihat di dalam ayat ini, itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka beramal merasa bahwa amal itu apa? Udah benar, padahal salah. Ternyata Ibnu Katsir dan juga para ulama lain yang menjelaskan, ayat ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, bisa jadi juga kepada kaum muslim am. Ayat ini umum, siapa saja terkena dengan ayat ini. Di mana pada saat ketika dia melakukan amalan, ada orang mukmin ternyata di akhirat dia merasa apa? Sudah berbuat baik, ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ketika dia melakukan amal, beribadah, tidak dibarengi dengan ilmu. Cuman sekedar melakukan saja. Kan yang penting sholat. Kan ada orang begitu kan ibadah. Kan yang penting ngaji. Benar, salahnya belum tahu. Kan yang penting puasa. Tapi benar dan taunya apa? Belum tentu. Makanya Allah SWT mengatakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah? Katakan, hai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang yang rugi dalam beramal. Ruginya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang mereka dhalla sa'yuhum, perlakuan mereka, ibadah mereka yang mereka lakukan di dunia itu sia-sia pada saat hidup di dunia. Kenapa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka mengira bahwa amalnya itu udah benar aja deh. Makanya dalam beramal itu kan kita harus melakukannya dengan ilmu. Ya. Kata Ibnu Ruslan apa? Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang bi ghairi ilmin, dia tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amal itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Makanya apa? Dalam beramal itu harus berdasarkan ilmu. Jamaah sekalian, kemudian dalam beribadah harus berdasarkan dua hal tadi. Apa itu? Setelah dia punya ilmu, setelah dia punya ilmu, maka dalam beramal, beribadah ini apa? Harus dua yang dipenuhi. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Kenapa? Karena ikhlas ini merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, itu merupakan kandungan makna dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Jadi
Ikhlas merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Artinya pada dalam ibadah itu hanya kepada Allah kita lakukan. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Itu yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah al-ibadah li ajlillah. Ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah dan kepada Allah. Itu yang disebut ikhlas. Makanya ikhlas itu lawannya apa? Syirik. Ini ikhlas itu kadang-kadang berbeda dengan istilah bahasa kita. Istilah bahasa kita ikhlas beda. Aneh rela deh, kan gitu. Rela itu kadang-kadang ikhlas juga. Bukan itu maksudnya. Ikhlas itu beribadah hanya kepada Allah SWT. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Ya. Lawannya apa? Syirik. Syirik itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada selain Allah, itu syirik. Ada dua. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga kadang-kadang beribadah kepada selain Allah. Artinya ada yang diduakan Allah SWT dalam ibadahnya. Makanya ikhlas itu adalah kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sudah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah, wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wajib. Kenapa? Karena kita sudah berikrar wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian wa yatruku ma naha anhu minal batil. Kemudian wajib untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW berupa hal-hal yang batil. Setiap yang batil, batil itu lawannya hak. Wajib kita tinggalkan. Karena itu adalah larangan. Makanya apa? Kata Rasulullah SAW apa? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in. Jadi wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Tapi ketika larangan, wa idza nahaitukum an syai'in, dan apabila aku larang pada kalian tentang sesuatu, fajtanibu, jauhkanlah. Kalau perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau larangan, langsung fajtanibu, enggak ada istilah semampumu, tinggalkanlah semampumu ada. Tapi kalau perintah, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu lebih mudah ketimbang melaksanakan perintah. Meninggalkan larangan tinggal gampang apa? Jangan judi, udah tinggalin aja, udah kan gitu. Jangan Anda makan riba, udah tinggalin aja. Tapi kalau melaksanakan perintah, itu kan berproses, harus pakai ilmu, harus ngaji, harus tahu dulu bagaimana tata caranya. Ya. Kalau kita badan kita umpamanya nggak mampu berdiri, boleh apa? Duduk, kalau nggak duduk boleh berbaring, atau dalam musafir. Kalau kita nggak bisa melaksanakan sholat biasa, qashar 2 rakaat, kita boleh jamak, kan gitu. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Sedangkan larangan itu nggak ada istilah semampumu. Kenapa? Karena larangan itu lebih mudah untuk dijauhi. Kemudian yang keempat, tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyubil madiyati wal mustaqbalati. Membenarkan, meyakini
apa yang diberitahukan, apa yang dikasih tahu, dihabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW berupa hal-hal yang gaib yang masa lalu dan hal-hal yang gaib yang akan datang. Wajib kita yakini. Apa itu hal-hal yang gaib yang masa lalu? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menciptakan qalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang apa? Arsy. Itu kan yang hal yang lalu. Wajib kita apa? Yakini tentang kisah-kisah orang-orang dulu yang kita apa? Tidak ngalami, itu wajib kita yakini. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu oleh Allah SWT di mana? Dalam Al-Qur'an. Dan hal-hal yang gaib yang akan datang. Apa itu hal yang akan datang? Hari kiamat. Tentang apa? Hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang mizan di mana manusia akan ditimbang amalnya, tentang as-sirat di mana manusia akan berjembab. Al-Haud, di mana Rasulullah itu memiliki haud untuk umatnya yang akan minum. Di mana kata Rasulullah, man syariba syurbatan la yatma'u fihi abadan. Barang siapa yang minum sekali minum, la yatma'u abadan. Dia tidak akan rasa haus ketika dia minum dari haud Rasulullah SAW. Dan itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal dengan ummatul ijabah, umat yang diterima sebagai umat Rasulullah. Ada umatul dakwah, hanya sekedar ngaku-ngaku umat. Aneh kan umat Nabi Muhammad, tapi nggak sholat. Aneh kan umat Nabi Muhammad, tapi kan nggak pernah ngaji. Itu namanya umat yang ngaku-ngaku saja. Tapi ada umat ijabah yang betul-betul dia melaksanakan perintah Rasulullah SAW, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dialah yang akan meminum haud Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi hal-hal yang telah lalu berupa hal-hal yang gaib. Makanya saya sering katakan, apa sih yang gaib? Ya. Kadang kita kan mengartikan yang gaib itu sesuatu yang nggak kelihatan kan gitu. Itu aja. Padahal yang gaib itu bukan hanya sebatas itu. Yang gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak mengetahui kecuali melalui kabar dari wahyu. Gitu. Itu yang disebut gaib. Kita tidak akan tahu adanya surga dan neraka. Dari mana kita tahu? Dari wahyu, Al-Quran. Kita nggak tahu ada malaikat. Dari mana kita tahu malaikat? Dari wahyu Allah, Al-Quran. Allah SWT. Kita juga nggak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah juga disebut gaib. Yu'minuna bil ghaib itu termasuk Allah SWT apa? Yang gaib. Alladzina yakhshawna bil ghaibi. Mereka yang takut kepada yang gaib. Siapa yang maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu kecuali melalui wahyu Allah SWT tentang Allah SWT. Jadi tentang Allah SWT itu kita tahu dari Al-Quran, dari wahyu. Kita nggak tahu nanti ada as-sirat berjembat. Kita tidak tahu nanti ada hisab. Ada hari kiamat. Itu semuanya dari wahyu Allah SWT. Kita juga nggak tahu tentang Nabi Adam. Ada nggak yang tahu tentang Nabi Adam? Kecuali dengan wahyu. Tentang arash. Tentang masalah apa? Al-Kursi Allah. Tentang masalah penciptaan kolam. Kita nggak tahu. Kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini apa? Hal yang gaib, itulah yang gaib. Nah, itu semuanya wajib bagi kita untuk meyakini, membenarkan. Satu saja kita tidak percaya, nggak jadi deh. Ana sih percaya kepada hari akhirat, tapi saya nggak percaya sama hisab, nggak jadi deh. Cuma satu padahal. Ana sih percaya nanti ada surga, tapi ana nggak percaya nanti kita ada yang namanya sirat jembat, nggak jadi. Kenapa? Karena itu sudah diwahyukan, sudah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan itu hadisnya sahih. Jadi harus kita imani secara, kalau bahasa Betawi itu secara komprehensif. Apa komprehensif? Ini orang Betawi nih. Apa komprehensif itu? Secara menyeluruh. Sama dengan kita sholat. Fatihah ini sih benar. Rukun apa namanya? Sujud rukunnya apa? Benar. Tapi satu aja nggak benar, takbir. Nggak jadi semuanya itu. Kan ternyata takbir doang, Ustaz. Iya, tapi kan takbir itu rukun.
Jadi apa yang kita lakukan dalam sholat itu dari mulai takbir sampai salam wajib benar. Takbirnya sih benar, Fatihahnya juga benar, sujudnya benar, rukuknya benar, tasyahudnya. Tapi salamnya nggak benar, nggak jadi juga. Gimana salam yang nggak benar? Di dalam hadis kan kita diperintahkan salam apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang menambahkan wabarakatuh. Itu boleh dalam riwayat lain. Nanti kita akan pelajari. Ada dengan apa? Tambahan wabarakatuh. Tapi dengan assalamualaikum. Yang salah gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira benar gak tuh? Hah? Kurang apa? Alif lam. Sering kali kita dengar kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Padahal yang betul apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada assalamualaikum. Enggak boleh ganti gitu. Sama juga dengan takbir juga begitu. Tidak boleh baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu-tahu dia aja. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Padahal yang betul apa? Allahu Akbar. Nah, maka di sini perlu ilmu, perlu belajar. Ya, perlu apa? Belajar. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah mahabbatuhu asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Bayangkan, wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi diri kita sendiri. Kita kan cinta pada diri kita, tapi wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah lebih dari diri kita. Makanya pantas kalau para sahabat itu, mereka berani mati demi cinta kepada Rasulullah SAW. Berani mati demi cinta pada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib berani mati menggantikan Rasulullah di kamarnya. Datanglah orang kafir yang sedang menggerebek rumahnya Rasulullah. Ternyata yang dilihat bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad udah pergi. Yang ada apa? Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak dibuka tuh selimut oleh orang kafir Quraisy, langsung dibunuh. Sehingga apa? Matilah Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata dibuka dulu. Pas dilihat Ali nggak jadi dibunuh. Kenapa? Karena yang dicari bukan Ali. Yang dicari apa? Rasulullah. Berani menggantikan Rasulullah SAW mati. Kenapa? Dia lebih mencintai Rasulullah ketimbang dirinya sendiri. Sumayyah, seorang wanita, berani untuk membentengi Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah mati. Ya, dirinya mati. Yang penting apa? Rasulullah apa? Selamat. Ya. Bahkan lebih dari hartanya. Apalagi hartanya gitu. Lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya dan semua manusia. Itu yang namanya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, sekarang mencintai Rasulullah dengan cara apa kita sekarang? Kan Rasulullah enggak ada ya. Kita mau bela Rasulullah dengan apa? Oh, jangan sampai orang membunuh Rasulullah. Kan Rasulullah enggak ada. Nah, kalau sekarang ini kita mencintai Rasulullah dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Rasulullah, kita ikuti. Lebih didahulukan. Makanya yang selanjutnya, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bisunnatihi. Mendahulukan ucapan Rasulullah ketimbang ucapan yang lain. Kalau sudah Rasulullah yang berbicara, kalau sudah Rasulullah yang ngomong, udah jangan pakai protes. Ini kan kadang-kadang Rasulullah kan udah ngomong begini. Rasulullah udah bersabda begini. Itu kan Rasulullah, tapi kan ini punya pendapat lain. Nah, itu udah salah itu. Pendapat inti lebih hebat mana sabda Rasulullah kan gitu. Jadi kalau udah Al-Qur'an yang berbicara, sudah hadis yang berbicara, udah kita jangan pakai ngeyel lagi deh. Kan kadang-kadang orang gitu kan. Itu kan Quran, itu kan hadis, tapi kan guruannya lain lagi. Udah lain deh. Udah kau diam aja. Kenapa? Udah nggak ada lagi yang lebih benar kecuali Al-Quran dan hadis. Makanya kata Imam Malik, semuanya orang bisa salah dalam menyampaikan, bisa benar, kecuali yang dikubur ini. Siapa yang dikubur ini? Rasulullah. Kenapa? Karena yang disampaikan
berdasarkan wahyu dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa berbekas dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita, sehingga mudah-mudahan keimanan kita nanti insyaallah di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.